Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Ulansari, mahasiswa Pascasarjana Pusat Studi Ilmu Manajemen Institut Pertanian Bogor. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan tinjauan atas 3 jurnal dengan tema 7QC Tool sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu dan Inovasi. 3 jurnal yang akan saya tinjau adalah yang pertama, Investigating Root Causes of Sewing Defect Using TCAM Tools for Quality Improvement in the Knit Garment Industry oleh Codere et al. Yang kedua, Surveying Quality Management Methodologies in Wooden Furniture Production oleh Ewa Skorupinska et al. Dan yang ketiga, Defect Reduction with the Use of 7 Quality Control Tools for Productivity Improvement at an Automobile Company oleh Imdad Ali et al. Kita mulai dengan jurnal yang pertama, yaitu Investigating Root Causes of Sewing Defects Using TCAM Tools for Quality Improvement in the Knit Garment Industry oleh Codere et al. Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana industri garment di Bangladesh telah mengglobal dan menarik perhatian banyak negara industri. Alasan berinvestasi mencakup tenaga kerja yang kompeten, murah, serta lokasi yang nyaman. Bangladesh sekarang memiliki lebih dari 4.500 industri pakaian dan merupakan eksportir kedua terbesar di dunia untuk pakaian jadi, ke lebih dari 150 negara. Sektor pakaian telah menyumbang 15% dari PDB dalam perekonomian Bangladesh. Namun, industri garment Bangladesh masih mengalami permasalahan kualitas yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki penyebab utama kesalahan dalam proses jahit dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas pada industri garment rajutan. Objek penelitian adalah perusahaan AAA Knitwear Limited, sebuah pabrik garment rajut di Bangladesh yang 100% berorientasi pasar ekspor. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan pendekatan komprehensif yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi kesalahan garment secara sistematis. Penelitian ini menggunakan alat TQM berupa Pareto, WH Analysis, Focus Group Discussion, dan diagram sebab akibat atau fishbone. Pada slide ini dapat dilihat langkah-langkah penelitian dilakukan. Langkah pertama adalah menetapkan jenis produk yang akan diamati. Selanjutnya, mengidentifikasi langkah-langkah pengecekan kualitas pada garment, yang sekaligus juga merupakan cara pengambilan data dari penelitian ini. Data yang terkumpul ditabulasi lalu diolah menjadi sebuah diagram Pareto untuk melihat masalah utama pada jahitan. Dilihat dari Pareto, 85% kesalahan jahit disumbang oleh 3 jenis kesalahan, yaitu open seam, sekitar 50% dari total kesalahan, skip stitch, sebesar 28% dari total kesalahan, dan mistaken label, sekitar 7% dari total kesalahan. Akumulasi ketiganya sekitar 85%, yang artinya jika ketiga masalah ini diselesaikan, maka akan menyelesaikan 85% dari masalah yang ada. Lalu, dari ketiga jenis masalah tersebut, dicari akar penyebabnya dengan menggunakan diagram fishbone, dengan menggunakan WH Analysis, dan melalui metode Focus Group Discussion. Peneliti bersama ahli menggali solusi yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah beberapa hasil dari penelitian tersebut. Dari 2.465 kecacatan hasil jahit, 3 diantaranya yaitu open seam, skip stitch, dan mistaken label sangat penting dan menyumbang 85% dari total cacat yang diamati. Kesalahan kritis akan berbeda di tiap industri pakaian. Metode ini dapat membantu industri garment rajut untuk menentukan kesalahan yang paling kritis, penyebab dan cara perbaikan kualitasnya. Selanjutnya, peneliti juga merekomendasikan penerapan teknik statistical process control yang menghasilkan perbaikan signifikan dengan penurunan tingkat cacat dari 9,14% menjadi 6,4% dalam waktu 4 bulan pada kasus serupa. Ini dapat diperluas ke industri manufaktur pakaian jadi lainnya. Produsen dapat berkontribusi terhadap continuous improvement dalam kualitas, produktivitas, dan efisiensi operasional secara keseluruhan dengan menumbuhkan budaya mendorong pemecahan masalah secara proaktif, sering memberikan pelatihan, dan menyempurnakan proses. Jurnal ini masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain, jurnal ini hanya berbasis pada kasus tunggal, sehingga mungkin tidak representatif untuk digeneralisasi pada skop industri yang lebih luas. Kedua, jurnal ini tidak memberikan diskusi yang rinci tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, seperti bagaimana data dikumpulkan, analisis dilakukan, dan cara penarikan hasilnya.
Ketiga, jurnal tidak memberikan analisis yang komprehensif tentang hasil penelitiannya. Lalu, untuk potensi penelitian selanjutnya dapat dikembangkan sebuah penelitian yang menggunakan analisis statistik yang lebih advance untuk mendeteksi pola kerusakan dan mengembangkan strategi kualitas yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Juga kemungkinan melakukan penelitian metode 7QC Tools serupa ini pada industri yang lain. Demikian review dari jurnal pertama, kita akan lanjut pada jurnal yang kedua. Kita lanjutkan dengan jurnal yang kedua, yaitu Surveying Quality Management Methodologies in Wooden Furniture Production oleh Ewa Skorupinska. Latar belakang dari penelitian ini berakar pada pemahaman bahwa industri furniture memiliki ciri rantai pasokan yang kompleks, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemasok, produsen, dan pelanggan. Lalu, kualitas produk akhirnya dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kualitas bahan baku, efisiensi proses produksi, dan efektivitas tindakan pengendalian kualitas. Masalah yang terjadi adalah adanya kebutuhan untuk pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi manajemen mutu yang digunakan dalam industri furniture, khususnya dalam konteks produksi furniture kayu. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi manajemen mutu yang digunakan dalam industri produksi furniture kayu. Kedua, memberikan pemahaman komprehensif tentang metodologi yang digunakan dalam industri, dengan fokus pada tahap praproduksi, proses produksi, dan pasca produksi. Ketiga, untuk memberikan kontribusi pada pengembangan praktik manajemen mutu yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berpusat pada pelanggan di industri furniture kayu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Studi ini didasarkan pada tinjauan 42 literatur ilmiah mengenai strategi manajemen kualitas di industri furniture, dengan fokus pada berbagai metodologi dan penerapannya dalam konteks yang berbeda, meliputi Concurrent Engineering, TQM, Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen, 5S, SPC, QFD, dan FMEA. Dengan menggunakan 3 sumber database, Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Dengan kriteria pencarian mencakup kata kunci seperti kualitas, furniture, dan produksi. Dan dibatasi pada artikel yang diterbitkan antara tahun 1980 hingga 2023. Tentu, penelitian ini mengikuti PRISMA, yaitu prinsip-prinsip untuk melakukan pencarian dan analisis literatur. Penelitian ini fokus pada 3 tahap, yaitu tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Temuan penting yang didapatkan pada tahap praproduksi adalah bahwa manajemen rantai pasok yang efektif, adaptif terhadap teknologi, dan praktik berkelanjutan dalam industri furniture sangatlah penting untuk memastikan bahwa manajemen kualitas praproduksi yang diterapkan dapat berdampak positif pada kualitas akhir produk furniture. Temuan penting yang didapatkan pada tahap proses produksi adalah bahwa pertama, pengendalian kualitas selama proses produksi adalah langkah krusial untuk memastikan kualitas akhir produk furniture. Kedua, integrasi berbagai pendekatan manajemen kualitas selama proses produksi dalam industri furniture kayu dapat menghasilkan peningkatan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Dan temuan pada tahap pasca produksi adalah bahwa penting untuk memahami perspektif konsumen terhadap kualitas dan nilai produk untuk memastikan kesesuaian produk dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kedua, pendekatan holistik yang melibatkan pelanggan, desain produk yang berkualitas, kriteria kualitas yang terdefinisi dengan baik, pemahaman perspektif konsumen, dan penerapan teknologi yang canggih dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan kinerja industri furniture. Dan berikut ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi hasil dari penelitian ini. Namun pada dasarnya, kesimpulan umum dari penelitian ini adalah bahwa kualitas yang meningkat secara positif akan berdampak pada kinerja keuangan produsen furniture, kepuasan karyawan, dan kepuasan pelanggan. Jurnal ini dirasa masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain, jurnal ini berfokus pada analisis kualitas manajemen dalam industri furniture kayu saja, maka hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke industri lain. Lalu, jurnal ini tidak menyajikan data statistik yang spesifik serta contoh aplikasi langsung dari strategi kualitas manajemen yang dianalisis. Dan terakhir, jurnal ini masih menggunakan referensi yang berasal dari tahun 1990 dan 2000-an yang mungkin tidak mencerminkan perkembangan terbaru dalam bidang ini. Selanjutnya, untuk potensi future research, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan metode kualitas yang lebih spesifik untuk industri mebel kayu, seperti penggunaan Internet of Things atau IoT, atau analisis data untuk meningkatkan kualitas produk.
Penelitian dapat berfokus pada penggunaan teknologi seperti robotika, artificial intelligence, atau machine learning untuk meningkatkan efisiensi dalam industri mebel kayu, atau penelitian yang berfokus pada penggunaan metode Lean dan Six Sigma dalam industri mebel kayu. Kita lanjutkan dengan jurnal yang ketiga, yaitu Defect Reduction with the Use of 7 Quality Control Tools for Productivity Improvement at an Automobile Company oleh Imdad Ali et al. Penelitian ini berlatar belakang upaya mengidentifikasi tingkat kerusakan yang tinggi pada jalur perakitan sebuah perusahaan otomotif yang tentu berdampak negatif terhadap produktivitas. Masalah dalam penelitian ini terkait kebutuhan akan sebuah strategi pengurangan cacat yang efektif di jalur perakitan tersebut. Tujuan dari penelitian ini tentu saja untuk mengurangi cacat di jalur perakitan dengan menggunakan 7 alat pengendalian kualitas tradisional seperti flowchart, check sheet, histogram, Pareto, diagram fishbone, scatter, dan peta kendali. Adalah metode penelitian ini. Pertama, tim meneliti berkunjung ke jalur perakitan untuk menilai tingkat kerusakan di jalur perakitan kendaraan. Lini sasis dan trim diidentifikasi untuk pengumpulan data oleh Departemen Inspeksi Kendaraan. Dengan bantuan flowchart, 8 jenis cacat ditemukan pada lini sasis. 2 yang terparah, yaitu engine hood damage dan compressor pipe rusted, dipilih untuk dianalisa. 4 jenis cacat ditemukan di lini trim, dan 2 yang terparah, door improper seal dan footstep assembly stud impression, dipilih untuk dianalisa. Lalu check sheet dirancang dan digunakan untuk merekam data, seperti jumlah berbagai jenis cacat yang ditemukan pada lini sasis dan trim. Pengumpulan data dilakukan melalui check sheet selama 4 bulan, mulai November 2015 hingga Februari 2016 untuk kedua lini. Histogram dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui check sheet untuk menampilkan variasi dan kemampuan proses. Pada histogram, gambar 1 dan 2 terlihat frekuensi cacat yang telah dipilih selama 4 bulan. Diagram Pareto untuk lini sasis dan trim dikembangkan untuk mengidentifikasi cacat yang paling sering terjadi. Diagram fishbone digunakan untuk menganalisis penyebab masalah yang terjadi dalam produk, proses, atau sistem. Penyebab cacat pada lini sasis dan trim dapat dengan mudah diidentifikasi dengan alat ini. Diagram scatter digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi keterkaitan antara dua karakteristik. Dalam grafik terlihat visual jumlah cacat terhadap waktu pada lini sasis dan trim. Terakhir, peta kendali P-chart adalah teknik analisis data untuk menentukan apakah suatu proses pengukuran berada di luar kendali statistik. Itu digunakan untuk memantau tingkat cacat pada lini sasis dan trim. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa 7QC Tools membantu dalam mengumpulkan dan menganalisa data cacat di jalur perakitan. Lalu, penelitian menyimpulkan bahwa penerapan 7QC Tools dapat menghasilkan pengurangan cacat yang signifikan baik di lini sasis maupun trim perusahaan otomotif tersebut. Pengurangan cacat untuk lini sasis adalah sebesar 90% dan untuk lini trim adalah 82%. Jurnal ini dianggap masih memiliki beberapa kekurangan, seperti data yang dikumpulkan hanya 4 bulan, yaitu dari November 2015 hingga Februari 2016, yang mungkin tidak mencukupi untuk menunjukkan tren yang lebih luas. Lalu, jurnal ini tidak memberi informasi secara rinci mengenai tindakan improvement yang dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap performansi lini. Jurnal ini memiliki referensi yang terbatas dan tidak memberikan informasi tentang bagaimana hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang terkait. Dan jurnal ini hanya menarik kesimpulan terbatas dari data yang dikumpulkan dan tidak memberikan informasi tentang bagaimana hasilnya dapat diterapkan secara lebih luas di industri otomotif lainnya. Selanjutnya, potensi pengembangan penelitian dari jurnal ini antara lain: pertama, dikembangkan dengan penelitian tentang penggunaan 7QC Tool pada bidang industri lain. Kemudian, dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan alat kontrol kualitas yang lebih baru dan lebih efektif untuk mengurangi cacat produksi. Demikian tinjauan ketiga jurnal dengan tema 7QC Tool. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat membawa manfaat. Atas perhatian rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.